Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini kita lanjut ya untuk pelajaran untuk soal tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ini untuk kelas 10 SMA ya. Oke, ini ada beberapa soal, mungkin sekitar 30 ya, kita bahas bareng. Mungkin teman-teman bisa gunakan untuk persiapan tes ulangan harian, bisa juga untuk nanti tes mid semester, atau bahkan untuk ulangan semesternya. Oke, kita mulai aja. Yang pertama, larutan bisa menghantarkan listrik itu karena apa? Oke, teman-teman ingat ya. Jadi kalau dia bisa bergerak atau dia bisa mengantarkan listrik itu karena adanya ion yang bergerak bebas. Ya, jadi ini jawabannya adalah A. Kalau dalam bentuk molekul nggak bisa, jadi harus ada ion-ionnya misalnya Na+, plus Cl-, kayak gitu ya. Nah, nanti adanya elektron juga gitu. Jadi ion ini yang bergerak bebas itu yang dapat mengantarkan arus listrik. Ya, kalau unsur-unsur jelas bukan karena dia netral, atom juga iya, molekul juga iya. Kalau ini kan dia ion udah ada muatan positif dan negatifnya. Ya, next nomor 2. Larutan yang bisa mengantarkan listrik berarti yang berikatan apa? Oke, teman-teman ingat dulu ya, kalau untuk yang dapat menghantarkan listrik, ini saya jelasin dulu dikit, karena nanti bakalan ada soal juga yang seperti ini, supaya teman-teman bisa ngerti konsepnya dulu. Ya, jadi yang dapat menghantarkan listrik itu nanti kita bisa bedain ada senyawa ion dan juga senyawa kovalen, ya, dan juga ada yang di sini kita buat kovalen polar. Nah, di sini saya buat dalam bentuk ini wujudnya ya. Wujudnya di sini padat atau mungkin nanti soalnya itu dikasih simbol aja, ya S. Terus nanti di sini lelehan, ya lelehan atau liquid kayak gitu simbolnya L, dan juga nanti ada larutan, ya larutan itu simbolnya itu adalah aqua. Nah, teman-teman ingat nih. Ya, kalau dalam bentuk padat seperti soal yang sebelumnya ya, dia dapat mengantarkan listrik karena ada ion yang bergerak bebas. Ada ion. Kalau dalam bentuk padat itu pasti nggak bisa. Siapapun dari mereka ini itu nggak bisa mengantarkan listrik. Ya, jadi ini tidak, ini juga tidak, ini juga tidak. Oke. Nah, senyawa ion, ya senyawa ion itu tadi ada positif negatifnya. Ya, ada ion-ionnya. Nah, kalau untuk senyawa ion dalam bentuk lelehan dan larutan itu dia bisa mengantarkan listrik. Ya, kalau kovalen nggak bisa, kenapa? Karena dia nggak dalam bentuk ion, dia itu molekul, jadi dia tuh nggak bisa terdisosiasi membentuk ion-ionnya, makanya nggak bisa. Ya, kalau senyawa polar, polar ini dia dalam bentuk padatan, lelehan juga nggak bisa, tetapi dalam bentuk larutan dia bisa mengantarkan listrik. Ya, jadi teman-teman belajar lagi nih untuk menentukan polar itu yang bagaimana. Nah, nanti teman-teman cek aja ya di video-video sebelumnya, nanti cek aja itu ada polar ya untuk penjelasannya. Berarti di sini yang tepatnya yang mana? Ion dan kovalen polar ya, karena di sini ada kata larutan. Jadi teman-teman perhatikan dulu nanti soalnya yang diketahuinya itu apakah dalam bentuk padatan, lelehan, atau larutan ya. Berarti jawabnya itu adalah yang A. Oke, next. Larutan zat berikut ini yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, kalau ini sih saya bilang sama teman-teman semuanya ya, kalau clue-nya sih nggak ada, karena kalau misalkan seperti ini kita nggak bisa. Nah, ini bakalan teman-teman terbiasa bisa tahu langsung ya, yang mana elektrolit, mana yang non, kayak gitu. Kalau teman-teman sering membuat disosiasi, ya bisa mengion-ionkannya. Dan clue yang pertama yang teman-teman harus ingat ya. Jadi kalau bisa nih teman-teman harus hafalin, nanti ada yang namanya asam kuat, terus nanti ada yang basa kuat. Nah, semua yang kuat ini termasuk ke dalam elektrolit kuat. Ya. Nah, ini asam kuat itu ada HCl, HBr, ada Hi, ada H2SO4, ada HNO3, sama ada HClO4. Oke, sedangkan kalau basa kuatnya di sini itu nanti ada LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, terus CaOH 2 kali, BaOH 2 kali, terus SrOH 2 kali. Nah, ini semuanya elektrolit kuat. Ya, tapi di sini kan katanya yang dapat menghantarkan arus listrik. Kalau dia cuma menghantarkan arus listrik, berarti ini bisa
kita itunya adalah elektrolit. Baik dia lemah, yang kuat itu bisa. Ya, karena di sini nggak ada batasannya, misalnya dia mengantarkan arus listriknya kuat, nggak ada. Berarti semua elektrolit. Gitu. Nah, nanti kalau teman-teman udah hafal yang ini, ya, yang sangat kuat sama bahasa kuat ini, berarti selain yang ada di sini, itu berarti dia lemah. Gitu. Nah, terus selain asam basa, juga ada yang namanya garam. Nah, garam ini juga ada garam kuat. Kita tahu garam kuat dari mana? Itu kalau asam dan basanya dia kita reaksikan. Ya, jadi kuat ketemu kuat, ya pasti ketemu hasilnya bakalan garam kuat dong, ya kan? Contoh nih, HCl sama NaOH, nah bakalan garamnya adalah NaCl. Terus NaOH dengan HBr, oh berarti jadinya NaBr, ya. Ini yang garam kuat, jadi bisa yang ini. Nah, terus kan ada elektrolit itu kan elektrolit lemah dan elektrolit kuat ya. Nah, ada juga namanya yang non-elektrolit. Nah, yang non-elektrolit ini, teman-teman kalau sering baca soalnya, sering ngerjain sih bakalan bisa hafal cepat, ya. Tetapi kalau teman-teman cuma baca sekilas, kayak gitu, terus tiba-tiba besok ulangan, nah, itu sih saya yakin pasti teman-teman bakalan kebalik-balik tuh, ya, ketukar-tukar. Jadi harus sering latihan, nih. Jadi yang larutan non-elektrolitnya, itu nanti ada yang namanya urea. Nah, urea ini teman-teman jangan hafalin cuma namanya aja, tetapi rumus kimianya aja. Karena nanti kalau ketemu di soal ya, nah kayak gini, kita tahu dari mana di elektrolit non elektrolit kayak gitu. Berarti teman-teman harus hafal nama dan juga rumus kimianya, kayak gitu ya. Terus ada juga nanti glukosa. Nah, glukosa itu apa? Nah, teman-teman pasti tahu nih untuk reaksi fotosintesis ya. Nanti juga ada sukrosa juga yang C12H22O11-nya. Atau nanti ada juga nanti yang itu benzen ya, yang C6H6. Nah, pada umumnya sih yang sering dipakai itu yang ini. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ditanya kecuali, berarti yang non dong, ya, karena yang ditanya adalah yang non. Nah, ini yang non elektrolit. Ini ada OH, berarti basah, berarti ini lemah. Ini kuat, nah yang ini kuat, berarti juga termasuk. Ini kuat, nah ini lemah, berarti ini CH3C ini adalah yang ini urea, berarti jawabnya adalah yang E, begitu. Ya, oke, next lagi. Suatu larutan jika diuji dengan alat elektrolit menunjukkan tanda-tanda A nih. Jadi kalau larutan elektrolit itu sih biasanya dilakukan praktikum, yang kita lihat itu adalah hasilnya itu nyala lampu dan gelembung-gelembungnya. Kayak gitu ya. Jadi kalau dia tanda lampunya nyala lampu dan gelembung gas, nah di sini nggak dikasih tahu ya gelembungnya itu misalnya banyak atau dia sedikit, lampunya nyalanya terang atau enggak, kayak gitu nggak ada ya. Berarti di sini kita ambil kesimpulan bahwa di sini itu adalah larutan elektrolit. Ya, larutan elektrolit karena di sini nggak ada dikasih tahu lampunya itu nyala terang, gelembungnya banyak, nggak ada. Nah, alkohol, oh iya, ini alkohol juga termasuk non ya. Ini non elektrolit, rumus kimianya itu C2 ya. Jadi ini C2H5OH. Nah, ini tadi urea juga non. Garam dapur itu tadi yang NaCl ya. Asam cuka itu yang CH3COOH. Gula pasir itu yang C12H22O11. Ya, selalu kebalik. C11H22O12. Kayaknya kebalik deh. Lupa deh nih ya. Jadi ini yang 12, 11 gitu. Nah, oke. Berarti yang elektrolit ya. Berarti kalau di sini jawabnya bisa dua nih. Antara C sama D. Ya. Kecuali kalau misalnya nanti di soal dikasih tahu nih ada tambahan. Lampunya itu nyalanya terang. Terus gelembung gasnya banyak. Nah, kalau pertanyaan seperti ini berarti jawabnya itu yang C. Tetapi kalau kebalikan, nyala lampunya agak redup, terus gelembungnya sedikit, itu berarti yang cuka. Karena cuka di sini itu termasuk kepada elektrolit lemah. Oke, begitu ya untuk analisanya. Oke, next lagi. Hasil penelitian daya listrik beberapa sumber mata air. Oke, ini yang dicek adalah air. Ini data percobaannya. Yang ditanya adalah mata air yang paling lemah dan paling kuat berturut-turut. Oke, jadi kalau seperti ini gini. Kalau yang lemah itu ya, kalau yang lemah itu kemungkinannya bisa banyak. Ya, untuk elektrolit lemah itu kemungkinan bisa banyak. Yang pertama bisa jadi nanti lampunya itu dia redup.
ya, gelembung tidak ada. Atau bisa jadi lampunya itu dia mati, gelembungnya sedikit. Atau dua-duanya, nih lampunya redup, terus gelembungnya itu sedikit. Ya, jadi banyak kemungkinan kalau elektrolit lemah. Karena di sini berturut-turut berarti kita cari yang paling kuat dulu. Karena kan kalau yang kuat ya, ini udah jelas nih kalau elektrolit kuat ya lampunya terang. Ya, lampunya terang, terus gelembungnya itu dia banyak. Kalau yang non, nah ini paling gampang juga nih. Lampunya itu dia mati, jadi nggak nyala karena kan nggak ada ionnya. Terus gelembungnya ya tidak ada, gitu. Jadi karena berturut-turut ini menyala terang, ini banyak, oh yaudah, udah pasti ini jawabnya O ke belakangnya. Berarti jawabnya yang ini. Selesai, gitu ya. Lanjut lagi. Berikut ini data percobaan. Nah, ini ada derajat disosiasi ya. Jadi derajat disosiasi ini itu menyatakan seberapa banyak yang terion ya. Jadi seberapa banyak yang terion atau terdisosiasi, itu nilai alfa. Jadi kalau dia elektrolit kuat ya, dia kan terionisasi sempurna ya. Itu nilai alfanya sama dengan 1 atau dia 100%. Kayak gitu. Sedangkan kalau dia elektrolit lemah, nah nilai alfanya ini kisaran 0 ke 1 ya. Jadi di kisaran. Kalau dia elektrolit kalau dia non elektrolit ya pasti ini alfanya sama dengan 0. Oke. Nah, di sini ditanya elektrolit lemah. Oke, kita eliminasi. Kalau 1 udah jelas bukan, ini kuat. Ini 00, nah berarti ini non. Ya udah ketemu nih L sama O. Gampang kan kalau udah tahu konsepnya? Oke, next. Beberapa larutan berikut ini, yang mana yang daya hantar listriknya sama kuat? Oke, kalau ada data seperti ini ya, ini kan ada molar ini ya, M ini adalah kemolaran atau konsentrasi, ya. Dan kemolaran ini itu menunjukkan jumlah partikel. Jadi jumlah banyaknya ion itu dia banyak nggak, ya kan? Karena di sini berhubungan dengan listrik, berarti jumlah partikel di sini itu adalah ionnya. Ya, berarti kita hitung nih. Nah, tapi dengan satu syarat, teman-teman harus bisa mengionkan. Kayak gitu, ya. Kita coba nih ionin. Yang H2C2O4. Nah, cara pengionannya, yang angka 2 itu ke depan. Berarti 2H. H itu dia selalu plus. Ya, ditambah C2O4 ini satu kesatuan karena ini merupakan ion poliatom. Nah, indeks lawannya menjadi muatannya. Berarti 2 min. Ya. Nah, ini katanya ini 2 molar. Ya, ini 2 molar berarti ini kan koefisiennya 1. 2 molar, ini 2. Berarti di sini jadinya 4 dikali. Di sini 2. Berarti total ini nanti 6. Ya, atau misalnya jumlah banyak ionnya itu ada 6 gitu. Kalau SR OH 2 kali. Ini kalau kita ionin, angka 2 itu bakalan jadi indeksnya, bukan indeks ionnya, SR2+, ditambah 2-nya itu ke depan, menunjukkan jumlahnya 2 OH min. Ya, ini kemolarannya juga 2M, berarti 2M, ini 4M, berarti totalnya 6. Kalau yang ketiga, yaitu K2SO4, ya, untuk mengionkannya nih, tarik ke depan, berarti 2K+, ini tarik ke depan, ke belakangnya, jadi SO4 2 min. Ini 2, ya, ini 2, oh jadi, ini jadi 4, karena kan koefisiennya 2 nih. 4, 2, ya totalnya jadi 6. Nah, kalau CONH2 2 kali, teman-teman udah ingat nggak ini apa? Ya, ini itu adalah urea, berarti dia tidak terionisasi. Ya, jadi nggak ada. Jadi nanti jumlahnya itu ya tetap 2 molar, jadi nggak ada ion. Oke, berarti di sini ditanya yang memiliki daya hantar listrik sama kuat. Nah, di sini yang ditanya sama kuat ya. Satu lagi teman-teman lihat nih. Yang SROH ini adalah basa kuat. K2SO4 ini adalah garam. Ini garam kuat. Nah, walaupun ini mereka bertiga ya sama jumlahnya, tetapi beda lagi. Ini kan dia elektrolit lemah.
Jadi dia terionnya itu cuma sebagian gitu. Jadi totalnya ada 6 ya, kemungkinan yang terion itu cuma 5 atau 4 gitu. Tetapi kalau yang kuat itu dia 100% dia terion ya. Berarti jawabnya di sini adalah 2 dan 3. Bisa ya? Lanjut lagi. Nih. Dari larutan berikut yang diharapkan dapat menghantarkan arus listrik paling baik. Nah, kita coret-coret dulu nih, nggak mungkin. Urea mah nggak mungkin nih. Ya, satu lagi cuka, teman-teman harus tahu rumus kimianya apa supaya kita bisa mengionkan, ya. Terus kita ionin seperti yang tadi. Jadi kalau ini ya CH3COO- ya, ini khusus untuk yang ini. Ini plus, ini 0,1. Nah, caranya seperti tadi. Ini koefisien 1, 1, 1 berarti nilainya sama. 0,1, 0,1 berarti total 0,2. Terus kalau yang ini yang satu ya, saya buat sini aja dulu. Ini 1, ini 1, ini 1. Berarti totalnya 2. Oke. Nah, sekarang kita buat yang untuk H2SO4. H2SO4 untuk mengionkan ini ke sini 2. Ini ke atasnya. Ini 2H plus ya. Ditambah SO4 2-. Nah, ini dia 0,1. Berarti ini ada 2 dikali 2 ya, berarti 0,2, ini 0,1, berarti total 0,3. Kalau dia 1 dikali 2, 2 kali 1 ke 1, 1, berarti total 3. Ya, berarti yang paling banyak yaitu 3 dong, ya kan? Berarti jawabnya adalah yang E. Ya, next lagi. Dari suatu percobaan daya hantar listrik larutan yang telah dilakukan oleh beberapa murid, didapatkan datanya seperti ini. Ya, kita dapat menyimpulkan elektrolit lemah dan kuat berturut-turut ya. Berarti terangnya banyak. Nah, kemungkinan ini nih, ini yang kuat. Ini juga kuat. Nah, berarti yang kita lihat karena berturut-turut berarti pilihan yang kedua itu kalau nggak nomor 2, nomor 4. Nah, berarti cuma ini doang. Selesai. Ya, kayak gitu. Nah, Abdul mengambil sampel air. Ini, jadi ada air laut sama air sumur. Diuji dengan daya hantar listriknya. Pada percobaan daya hantar listrik tersebut diperoleh bahwa air laut itu dapat menghantarkan listrik lebih baik daripada air sumur. Ya, jadi yang air laut itu dia lebih baik daripada air sumurnya. Itu kenapa? Ya, ingat tadi kalau dia menghantarkan listrik itu berhubungan dengan ion-ionnya, jumlah ionnya yang bergerak bebas. Air laut lebih dapat bergerak bebas? No. Air laut berada pada suhu? Tidak ada. Air laut mengandung lebih banyak senyawa ion daripada air sumur. Nah, ini dia. Ya kan? Garam, air laut mengandung garam, sedangkan sumur tidak. Air laut mengandung lebih banyak ion-ion yang dapat bergerak bebas. Oh, bentar. Sorry. Ini bukan ya, karena ini masih dalam bentuk senyawa. Jadi, ini air laut mengandung lebih banyak ion-ion yang dapat bergerak bebas, lebih tepatnya jawabnya yang E. Ya, karena kan di laut itu banyak garam. Nah, garamnya itu yang terion. Ya, jadi kalau cuma disebut garam doang ya belum tentu. Nanti kita lihat dulu dia mengion atau enggak. Oke, next lagi. Urutan daya hantar listrik yang benar. Nah, di sini karena indikatornya di sini adalah nyala lampu, berarti lihat aja. Kalau dia nyalanya terang, oh ya udah, ini berarti yang kuat. Tidak menyala, oh ya udah, ini non. Berarti ini yang lemahnya. Urutan yang benar berarti yang paling besar itu adalah garam dapur dong. Ya udah, jawabnya yang C. Bisa ya? Next. Senyawa berikut ini memiliki titik didihnya, katanya ini antara Y dan Z. Oke, teman-teman lihat nih. Ini titik leleh 32, ini 804. Daya hantar listrik, oke, ini udah dalam bentuk larutan ya. Tidak menghantarkan. Oke, teman-teman ingat kalau dia kovalen, itu titik didihnya dia gede juga ya. Nanti tergantung dia kovalennya itu kovalen raksasa atau bukan, gitu. Tetapi di sini dia titik satu yang Z ya. Titik didihnya titik lelehnya dia tinggi. Dan dia dalam bentuk zat padat, dia mengantarkan arus listrik. Nah, ini adalah ion. Berarti kita lihat check option yang ion yang terakhir. Berarti antara ini sama ini. Nah, ion-ion nggak mungkin, ya. Berarti jawabnya adalah yang C. Ya, non-polar kan nggak bisa mengantarkan dalam bentuk larutan ya. Tetapi kalau dia polar, berarti dia bisa. Oke, next. Diketahui data hasil percobaan daya hantar listrik. Oke, sama seperti yang tadi.
Yang ditanya adalah elektrolit yang merupakan senyawa ion. Oke, ingat yang tadi saya udah jelasin di awal. Kalau senyawa ion itu dia dapat mengantarkan listrik kalau dalam bentuk lelehan dan larutan. Padatan tidak bisa, ya. Padatan dia non-konduktor, lelehan baik-baik, berarti ini benar. Non-konduktor, oh tentu tidak. Non-konduktor, buruk, oh tidak. Berarti jawabnya adalah cuma yang B. Ya. Jadi ini elektrolit. Nah, ini non juga bukan. Non, buruk bukan ya, elektrolit itu dia kuat. Oke, next. HCl cair, ya, ini ada HCl nih. Ini liquid. Dan juga katanya ada HCl dalam aqua. Dia dapat, katanya yang cairnya tidak bisa. Tetapi dalam bentuk larutan dia bisa. Dari faktanya kenapa? Oke, teman-teman sebelumnya cek dulu jenis ikatannya apa. Ya, kalau HCl, kalau teman-teman ingat lagi ikatannya, ya, H itu kan elektron valensinya 1. Cl itu elektron valensinya 7. Berarti supaya mereka stabil, ini dia mau jadi duplet, ini dia menjadi oktet, itu dia harus sama-sama memberi elektron. Berarti sharing elektron, ya. Jadi nanti hanya ngasih 1, Cl ngasih 1. Jadi katanya seperti ini. Nah, ikatan seperti ini namanya kovalen. Nah, ingat tadi, kovalen dalam bentuk liquid nggak bisa mengantarkan listrik dong. Ya kan? Tetapi dalam bentuk larutan bisa. Nah, kenapa? Ya, kalau dia dalam bentuk larutan, satu lagi teman-teman nih, ini H sama Cl ya. Jadi polar itu dilihat dari keelektronegatifannya. Jadi Cl itu lebih elektronegatif daripada H. Nah, elektron yang dipakai bersama ini itu ketarik ke arah Cl. Sehingga nanti bakalan terbentuk ada kutub parsialnya. Ini yang jadi negatif, ini yang jadi positif. Ya, ini dia polar. Jadi di sini adalah kovalen polar. Nah, arus listrik dapat mengantarkan bila ada air sebagai mediumnya. Oke, air menimbulkan perubahan pada kekuatan. Oke, enggak juga ya, maksudnya bisa, tapi enggak untuk jawaban ini kurang. HCl cair tidak terdisosiasi, tetapi bila dilarutkan dalam air akan terdisosiasi. Oke, kita skip dulu. Adanya air mengubah HCl semula berikatan kovalen menjadi ion, tentu tidak. HCl cair berikatan kovalen, tetapi larutan HCl merupakan bukan ion ya, tetapi dia kovalen polar. Berarti ini antara A sama C. Nah, di sini jawabannya itu kalau menurut saya ya, nanti kalau misalnya teman-teman ada pendapat lain, nggak apa-apa, jawab aja di kolom komentar karena di sini kita sama-sama belajar ya. Kalau menurut saya ini jawabannya adalah C. Jadi HCl cair itu dia tidak terdisosiasi, tetapi bila dilarutkan dalam air dia akan terdisosiasi. Jadi maksudnya dengan bantuan adanya air itu nanti bakalan mempengaruhi ion-ionnya, ya, bakalan terbentuk ion positif dan ion negatif, kayak gitu, ya. Oke, next lagi. Diketahui data di atas hasil pengujian daya hantar listrik. Nah, yang ditanya adalah senyawa ion. Oh, kayaknya ada yang sama ya. Oke, senyawa ion berarti non-konduktor baik-baik, berarti benar. Non-konduktor buruk, oh bukan, berarti ini cuma B. Oke, next. Manakah di antara pasangan berikut ini yang dalam keadaan padatan dan lelehan tidak menghantarkan arus listrik, tetapi dalam bentuk larutan dia bisa? Nah, ini jawabnya apa? Oke, good. Ini adalah kovalen polar. Nah, kalau ini sih teman-teman harus bisa ya, ingat lagi tuh ikatannya yang mana polar, mana non. Ya, jadi yang di sini yang polar itu adalah, bentar, kita cek dulu padatan lelehan tidak bisa. Cl4 ini non polar ya. Ini kan Cl, di sini C, Cl. Nah, Cl itu lebih elektronegatif. Jadi elektronnya itu ke arah si Cl. Jadi di sini dia tidak terdistribusi, ya. Jadi maksudnya terdistribusinya itu dia tidak merata, tetapi cuma ke salah satu arah. Makanya ini polar lagi. Ini non polar. Ya. Berarti di sini yang ini jelas salah. Nah, kalau dia kovalen polar, nah ini NaCl. NaCl, oke teman-teman ingat nih. Kalau dia senyawa ion, ya, itu terbentuk dari senyawa logam dan non-logam. Nah, Na ini itu dari golongan logam, Cl-nya dari golongan non-logam. Berarti ini terbentuk ikatan ion.
ini berarti dia salah. Ya, berarti bukan. Nah, ini karena ada NaCl, ini juga bukan. Nah, berarti di sini jawaban yang tepat itu adalah yang C. Karena HCl ini dia kovalen, HNO3 juga kovalen, ya. Kalau kovalen itu ingat letaknya itu sesama non-logam dan non-logam. Oke? Nah, next lagi. Reaksi ionisasi untuk elektrolit lemah, yaitu dalam asam asetat. Oke. Ini untuk pengionan ya. Jadi teman-teman buat seperti ini untuk pengionannya. Jadi ini kan ada asam ya. Jadi asam itu cluenya dia memiliki H+, ya. Dan karena dia elektrolit lemah, itu tanda panahnya itu 2. Jadi bolak-balik ya. Maksud di sini itu dia terdisosiasinya itu cuma sebagian. Nah, ini menjadi CH3COO- plus H+. Jadi kalau untuk mengionkan itu, kalau udah ada ion positif berarti selebihnya adalah negatifnya dan juga kebalikan. Kayak gitu ya. Berarti di sini jawaban yang tepat itu adalah yang D ya. Nih. Oke, yang D ya. Kalau yang B kan ini kebalik, di sini malah positifnya. Nih, kalau ini dia tanda panahnya cuma 1. Oke, berarti jawaban yang tepat itu yang D-nya. Oke. Lanjut lagi. Reaksi ionisasi untuk elektrolit kuat. Nah, untuk H2SO4. Berarti pengionannya gini, H2SO4. Cara mengionkan. Ini tanda panah cuma 1 ya, karena dia terionisasi sempurna, jadi nggak bisa balik lagi. Jadi duanya ke depan, ya, asam berarti harus ada H+. Jadinya 2H+. Ditambah, ya selebihnya adalah negatifnya, sisanya yang ini. Berarti SO4. Nah, duanya ini itu ke atas jadi ion. Jadi 2-. Oke, berarti jawaban yang tepat 2H+, SO4, 2-. Oke, ini bedanya apa? H2SO4 aqua, 2H+, aqua, SO. Oke, ini karena SO4- ya. Hati-hati, jawabnya adalah yang C. Oke, next lagi. Suatu senyawa mempunyai sifat sebagai berikut. Nah, ini berarti jenis ikatannya apa? Larut dalam air, oke, lelehannya dapat loh, ya. Ingat yang bisa menghantarkan dalam bentuk lelehan cuma ikatan. Oke, good. Ion. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Kata kuncinya di sini, karena lelehannya dapat mengantarkan listrik. Dan juga dia terdisosiasi sempurna. Ingat kalau dia itu adalah yang kuat, baik itu asam kuat, pokoknya dia yang elektrolitnya itu dia kuat, gitu. Oke, next. Diketahui senyawa X mempunyai titik lelehnya -42, ya, X itu -42. Lelehannya tidak menghantarkan listrik, tetapi larutannya iya. Berarti ini adalah oke, good, pintar nih. Kovalen polar ya, karena di sini katanya larutannya itu dia bisa. Oke, sedangkan Y itu titik lelehnya adalah 800, gede ya. Nah, lelehan dan larutannya bisa, berarti itu adalah pinter, ion. Berarti di sini berturut-turut, jangan sampai ketukar. Kovalen polar dan ion. Kovalen polar dan ion berarti yang C. Oke, next. Pernyataan berikut yang tepat yang membedakan antara senyawa ion, senyawa kovalen polar, kovalen non-polar berdasarkan kemampuan hantar listrik. Oke. Senyawa ion dapat mengantarkan listrik dalam bentuk padatan? Tentu tidak, karena nggak ada ion yang bergerak. Ya. Senyawa ion tidak dapat mengantarkan listrik dalam bentuk lelehan, itu salah, karena dia bisa. Senyawa kovalen polar dapat mengantarkan listrik dalam bentuk lelehannya? Nggak bisa ya, cuma dalam bentuk larutan. Senyawa kovalen nonpolar dapat mengantarkan, tentu tidak, namanya juga nonpolar, berarti nggak bisa. Ya, senyawa kovalen polar dapat mengantarkan arus listrik dalam bentuk larutan. Berarti jawabannya tepat adalah yang E. Oke, next lagi. Data hasil pengujian daya hantar listrik. Ada, ini P-nya padatan, non-konduktor, lelehan, larutannya konduktor. Oh, kalau ini mah berarti nih ion nih. Padatan dan lelehannya non-konduktor, larutannya konduktor. Oh, ini kovalen polar. Padatan, lelehan, konduktor, larutan, non-konduktor juga. Oh, ini kovalen. Karena kan nggak bisa nih semuanya. Oh, sorry. Padatan, lelehan, konduktor, larutan, non-konduktor. Oh, padatan, lelehan,
Oke, padatan, lelehan, non-konduktor, larutan, konduktor. Oh, ini ion. Berarti senyawa kovalen itu adalah yang mana? Ini antara ini ya, yang Ki ya. Kalau kamu pilih P sama S itu salah. Oke, kita eliminasi aja deh. S-nya nggak ada, ini juga nggak bisa. P-nya juga nggak ada ya, P-nya juga nggak ada, ini juga ada. Ya, kemungkinan ini berarti yang C. Ya, Ki sama R. Nah, jadi nanti teman-teman kalau misalkan ini ujian ya, eliminasi aja. Supaya cepat. Ini dari lampu. Nah, terang apa? Kuat. Pinter. Redup, lemah. Tidak menyala, itu non. Berarti sesuaikan sama simbolnya. Ini kan tanda kecil ya. Berarti, nah saya, oh ini salah, ini kebalik. Ini salah, kebalik juga. Ini juga kebalik. Ini benar. Jadi yang gulanya itu, gula asam cukanya dia lebih besar daripada gulanya. Oke? Nah, next lagi. Suatu zat padat dilarutkan dalam air, menghasilkan larutan zat tersebut. Ternyata larutan itu dapat mengantarkan arus listrik. Kenapa? Dalam air zat padat terurai menjadi atom-atom, bukan. Dalam air zat padat terubah menjadi ion. Oke, kalau molekul nggak bisa ya. Air menjadi konduktor arus listrik apabila zat terlarut di dalamnya. Air menjadi mudah terdisosiasi apabila ada zat padat di dalamnya. Oke, ini ya, lebih tepatnya yang ini. Yang B. Karena zat padatnya itu nanti bakalan terurai. Ya. Oke, next. Yang termasuk larutan elektrolit kuat. Kita lihat dari gelembungnya. Gelembung banyak, berarti antara ini. Terang, ya ini redup berarti jelas salah. Terang, nih, berarti 1 dan 4. Oke. Ya, dilihat dari ini alfanya juga gede nih. Oke. Nah, next. 1 mol natrium sulfat dilarutkan dalam pelarut air sampai terbentuk 1 molar. Oke, itu maksudnya itu adalah molarnya ya, terbentuk 1 liter itu berarti molar. Nanti teman-teman kalau udah belajar stoikiometri ya, untuk mencari kemolaran itu mol per volume. Molnya 1 mol, volumenya 1 liter berarti 1 molar ya. 1 molar menentukan jumlah partikelnya. Nah, berarti kalau seperti ini kita ionin. Na2SO4, ionnya jadi apa? Ingat, indeksnya menjadi jumlahnya, tarik ke depan, 2Na. Di sini SO4 ini satu kesatuan, berarti di sini positif. Jadi yang di depan itu biasanya positif ya, kecuali yang CH3COOH. Plus, nah SO4, nih satu kesatuan, ionnya berapa? Nih indeks lawannya, berarti 2 minus. Di sini dia 1 molar. Ya, ingat seperti tadi, ini koefisien 1. Untuk koefisien 2 berarti tinggal dikali. Ini 2, ini koefisien 1, ini 1. Nah, jawabnya berarti 2Na, berarti antara ini ya. Tapi ini Na plus, salah. 2Na berarti antara ini. Nah, ini SO4 2 min, ini SO4 min. Hati-hati, jawabnya yang E. Ya, di situ ya. Next lagi. Berikut ini yang mampu menghantarkan arus listrik, yang mampu. Berarti ini adalah elektrolit. Oke, ini rumus kimia dari glukosa. Tentu ini adalah yang non. Kalau teman-teman ingat nih, ini rumus kimia dari urea. Ya, urea itu berarti dia juga non. Nah, ini NaCl. NaCl ini garam. Kalau garam berarti dia ion. Teman-teman ingat, kalau ion yang bisa mengantarkan listrik kalau dia dalam bentuk lelehan dan larutan. Ya, di sini kan ada simbol dikasih tahu ya. Lelehan itu L, larutan itu aqua. Nah, di sini dia S, berarti padat dong ini. Ya kan? Berarti salah juga. HCl itu dia terbentuk ikatan kovalen. Ya. Nah, teman-teman ingat, ini bisa jadi kovalen polar ya. Kalau dia maksudnya dia bisa mengantarkan arus listrik dalam bentuk kovalen polar kalau dia larutan. Ya, atau dia aqua. Nah, di sini yang aqua yang ini. Kalau ini dia cuma kovalen. Kayak gitu menganalisanya, bisa ya. Next lagi. Pasangan elektrolit yang merupakan terbentuk senyawa kovalen. Nah, ingat kovalen tadi itu adalah non-logam dengan non-logam.
Oke, cara gampangnya gini deh. Mungkin teman-teman bisa lihat tabel periodik, ya. Atau juga bukan, tetapi nanti kalau misalkan dikasih tahu nomor atomnya, teman-teman tinggal buat konfigurasinya, ya. Jadi kalau dia non logam, itu elektron valensinya atau elektron yang paling terakhir terluar itu dia 4. Nah, 4 masuk ya. 4, 5, 6, 7. Jadi kalau sesama ini berarti itu adalah kovalen. Nah, Na itu tadi logam, berarti langsung eliminasi. Karena ini non-logam. Ada Na lagi, coret lagi. Ca itu golongan 2, logam, coret lagi. Ya, berarti sekarang kita bisa eliminasi. Nah, ini juga K nih. K itu golongan 1, logam, eliminasi. Berarti jawabnya adalah yang C. Bisa ya? Oke. Next. Zat yang tidak terurai di dalam air menjadi ion adalah, ini tadi yang apa? Oke, pinter, urea tentu bukan. Oh, yang tidak ya? Ya udah ketemu, udah langsung ini jawabnya. Ya, gitu ya. Oke. Hasil ionisasi dari, oke. Nah, ini saya jelasin teman-teman triknya dulu satu ya. Kalau untuk mengionisasi, ini saya misalkan aja deh. AX, B, Y. Untuk mengionkan, ya, ini kan namanya indeks ya. Nah, ini namanya indeks. Masing-masing ini namanya indeks. Nah, indeks ini kita kalikan ke depannya masing-masing. Jadi, indeks yang di belakang si A itu miliknya si A. Berarti ditaruh depan, jadi koefisien. Nah, plus yang Y itu juga miliknya si B. Tarik ke depannya. Berarti Y, B. Nah, selesai. Terus, kalau untuk menjadi ion, nah ini indeksnya itu mereka gantian menjadi ionnya. B menjadi muatannya si X menjadi muatannya si B. Y menjadi muatannya si A. Nah, yang di depan yang positif ya. Berarti di sini Y positif, ini X negatif. Nah, berarti kalau ini kita sesuaikan dengan trik yang tadi. Ya. Ini kan nih sesuai nih yang X-nya, tarik ke depan. Berarti 3BA plus, ini indeksnya, tarik ke depan. 2PO4. Nah, sekarang ionnya, 3-nya milik si BA menjadi miliknya PO4. Berarti di sini 3 min. 2-nya menjadi milik si BA. Berarti 2 plus. Berarti jawabnya mana? Nah, nanti kalau nggak dikasih tahu indeks apa, kovalennya nggak apa-apa. Berarti cuma ini yang ditanya. BA 2 plus, PO4 3 min. Ya udah ketemu ini. Gampang bukan? Tapi teman-teman harus sering latihan, ya. Oke, next. Perhatikan data hasilnya di sini. Yang memiliki nilai ionisasi 0. Ini berarti good, pintar. Non-elektrolit. Berarti lihat aja yang lampunya mati dan gelembungnya tidak ada. Ini tidak ada, ini tidak ada. Mati lampunya. Berarti ya sudah, 1 dan 2. Oke, udah selesai. Ya, soalnya udah 30 nih, udah lumayan banyak. Jadi teman-teman tadi perhatikan konsep yang saya jelasin. Kalau teman-teman udah ngerti konsepnya, nanti itu akan lebih mudah untuk menjawab soalnya. Oke, demikian dulu untuk pembahasan kita hari ini. Jangan lupa di-subscribe. Dan jangan lupa ini di-share juga ya buat teman-teman kita yang lainnya. Mungkin mereka lagi belajar ini supaya kita sama-sama bisa nih, sama-sama pintar. Ya, dan good luck untuk kalau misalkan lagi kamu saat ini dengar ini lagi mau ujian. Ya, good luck untuk ujiannya. Mungkin sampai di sini dulu. Bye-bye.